Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofwan, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Sosial, dan juga yang saya sayangi teman-teman Rombel 2 sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan terhadap komunikasi dan pembangunan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Ainuhan Nurul Utami dengan NIM belakang 37, lalu ada Putri Wulandari dengan NIM belakang 42, lalu ada Fadila Kaila Sifara dengan NIM belakang 50, dan yang terakhir ada Erlinda Fadila Agustin dengan NIM belakang 79. Sebelum memasuki ke materi, saya akan memaparkan apa saja poin-poin materi yang akan kami sampaikan hari ini. Yang pertama ada pengertian komunikasi dan pembangunan, lalu yang kedua ada strategi komunikasi dalam pembangunan, dan yang terakhir ada pendekatan terhadap komunikasi dan pembangunan. Lalu untuk materi yang pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian komunikasi dan pembangunan. Menurut The American Speech Language Hearing Association, komunikasi sosial adalah kemunculan yang sinergitas antara interaksi sosial, sosial kognisi, pragmatis, dan pemrosesan bahasa yang reseptif, reseptif dan ekspresif. Komunikasi sosial ini merujuk pada bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi sosial. Menurut Everett M. Rogers, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kandidat dari satu bangsa. Next slide. Kemudian selanjutnya ada strategi komunikasi dalam pembangunan. Jadi strategi komunikasi dalam pembangunan ini tujuannya adalah untuk menyampaikan, mengkaji, dan menjelaskan tentang suatu isu, ide, atau gagasan aktual yang berkaitan dengan perubahan, kemudian untuk menuju pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, dalam strateginya, pemerintah perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan hingga efek yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian, menurut EID, ada 4 pilar strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini. Yaitu yang pertama, ada strategi-strategi yang didasarkan pada media yang dipakai. Kemudian yang kedua, strategi-strategi desain instruksional. Kemudian yang ketiga, strategi-strategi partisipatori. Kemudian yang terakhir, yaitu strategi-strategi pemasaran. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Erlinda atas paparan materinya. Lalu untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Ya, baik, boleh. Ya. Jadi ini adalah slide mengenai pendekatan terhadap komunikasi dan pembangunan. Di mana di sini kami menggunakan pendekatan menurut Designac di tahun 1981, yang mana menggambarkan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari seluruh mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan atau keberadaan atau habitat mereka sendiri. Dan di sini juga pendekatan ini bertujuan agar seluruh masyarakat itu mampu mewujudkan tujuan dari masing-masing yang ingin mereka wujudkan. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa pendekatan dari pendekatan terhadap komunikasi dan juga pembangunan. Yang mana pendekatan pertama ini adalah pendekatan yang dipakai di akhir tahun 50 dan juga 60 tahunan. Di akhir 50 tahun, di akhir tahun 50 dan juga di akhir tahun 60. Yang mana pendekatan ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui industrialisasi. Karena itu penekanannya ini dititikberatkan pada industri yang berat, teknologi-teknologi padat modal, dan juga urbanisasi. Sehingga para ahli ini berpendapat bahwa pendekatan ini tidak terlalu cocok, sehingga menimbulkan beberapa kritik. Di antaranya ada pendekatan ini dinilai etnosentrik atau dinilai
penilaiannya terhadap kebudayaan lain atau dasar nilai sosial dan juga standar budaya sendiri. Lalu pendekatan ini juga dinilai menempatkan suatu pandangan sejarah yang linier yang berkaitan dengan butir pertama di atas. Yang ketiga, pendekatan ini juga berkonsentrasi hanya pada faktor-faktor endogen atau faktor bawaan dalam pembangunan. Dan yang keempat, pendekatan ini memberikan tekanan yang sangat amat besar pada individual. Nah, lalu untuk pendekatan yang kedua, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan satu, di mana mendorong para ahli untuk membentuk strategi baru dan menjawab kritikan-kritikan dari pendekatan yang pertama. Yang mana ini terbagi menjadi beberapa pertanyaan seperti bagaimana agar ide-ide kemandirian pengelolaan pembangunan dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri, bagaimana agar media komunikasi yang lama dan yang baru dapat secara purposif terpadukan, dan bagaimana agar seseorang dapat menyusun suatu model komunikasi pembangunan yang lebih sadar sejarah dan spesifik untuk suatu masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Putri Wulandari atas paparan materinya. Lalu untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik. Yang ketiga, pendekatan yang ketiga, menurut pendekatan ini, peran komunikasi dalam pembangunan adalah yang pertama ada pendidikan, yang kedua adalah strategi komunikasi, hendaklah memobilisasi dukungan bagi penataan kembali masyarakat secara struktural. Dan yang ketiga ada tekanan pada saluran komunikasi antar pribadi. Next slide. Pendekatannya keempat, pendekatan ini ditandai dengan penekanan yang ekspresif pada gagasan untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri. Selain itu, pendekatan ini juga sedang menyusun bentuk secara utuh, mencerminkan keinginan untuk strategi memadukan sejumlah ide yang berkaitan dengan pembangunan yang bertumbuh belakangan ini. Adapun ide yang dimaksud antara lain yang pertama adalah memaksimalkan partisipasi rakyat, yang kedua adalah memulai dan mendasarkan pembangunan pada masyarakat yang paling bawah, yang ketiga ada pembangunan desa secara terpadu, yang keempat ada penggunaan teknologi tepat guna, dan yang terakhir ada pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ainuha atas paparan materinya. Nah, untuk selanjutnya adalah simpulan. Nah, dari presentasi kelompok 6 tadi dapat disimpulkan komunikasi adalah interaksi yang dapat mempengaruhi seseorang, sementara pembangunan sendiri merupakan proses perubahan secara sadar untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Lalu, berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembangunan merupakan interaksi yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.